Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang bernama Bang Irul Humam, Al-Fadil Mustaqim Kodapit Arifin dan mengenai Ibnu Rus. Ibnu Rus ini lahir di keluarga hakim di Cordoba, yaitu di negara Spanyol pada tahun 1126. Nama lengkap beliau adalah Abu Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rus. Setelah ia menguasai ilmu fikih, ia pun juga menguasai ilmu kalam dan sastra Arab. Dan dia pun menekuni matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran, logika, dan filsafat. Ibnu Rus juga menguasai Aristoteles lebih baik daripada siapapun dan memahami kemana arah sains Aristotelian. Bagi Ibnu Rus, Tuhan bukan manipulator yang melakukan intervensi ke segala masalah. Ia menetapkan alam dalam tata susun, mekanis, dan hukum matematis yang diatur oleh kuatnya dan determinasi bintang-bintang. 12. Berkembanglah filsafat di Spanyol dan Afrika Barat Laut. Filsafat ini berhaluan peripatetik atau metode pengajaran Aristoteles dengan percakapan sembari berjalan-jalan. Ibnu Rus menjumpai sebuah ladang pemikiran yang luas di alam pikiran Yunani, terutama Aristoteles. Hal ini tidak bisa lepas dari jasa Ibnu Bajjah dengan panduan kesendirian. Bagi Ibnu Bajjah, berpikir merupakan fungsi tertinggi manusia. Namun berpikir mengandung juga bahaya. Karena itu Ibnu Bajjah menganjurkan supaya orang-orang harus memilih kesendirian dan percaya bahwa berpikir akan menyatukannya dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sang aktif akal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibnu Rus ini memiliki 3 pendapat mengenai tentang kritik terhadap Tahafut al-Falasifah milik Al-Ghazali. 3 perdebatan yang paling besar adalah kemudian tentang pengetahuan Tuhan tentang partikel, kemudian tentang pembangkitan jasad itu tidak ada, kemudian yang terakhir adalah tentang qadimul alam. Jadi Ibnu Rus berpendapat bahwa kemudian Tuhan itu memang mengetahui segalanya, tapi tidak mengetahui hal-hal partikel. Beda dengan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa Tuhan itu maha segalanya, tahu mengenai hal-hal yang segalanya, termasuk yang partikel. Namun bukan berarti bagi Ibnu Rus Tuhan tidak mengetahui yang partikel, melainkan Tuhan hanya memberikan pengetahuan Tuhan itu secara umum, tidak secara khusus gitu. Kemudian di perdebatan yang kedua yang jasmani itu, Ibnu Rus menganggap bahwa Tahafut al-Falasifah itu keliru, bahwa kemudian jasad itu tidak akan bangkit karena jasad sudah hancur di dunia. Kemudian yang akan dibangkitkan adalah jiwa, walaupun kemudian Al-Ghazali juga berpendapat bahwa kemudian jiwa itu akan kembali utuh, kemudian dengan badan yang kembali utuh gitu. Tapi kemudian 2 hal ini menjadi perdebatan yang luar biasa menarik di antara 2 pemikir Islam ini. Yang ketiga adalah qadimul alam. Bagi Al-Ghazali tidak ada sesuatu yang baru, semuanya itu qadim. Tetapi bagi Ibnu Rus segala hal sesuatu yang qadim itu seharusnya dunia ini itu habis. Kenapa dia habis? Karena Tuhan itu sudah ada demikian rupa, kemudian walaupun kehendaknya ada, yaitu kehendak yang baru, bukan kehendak Tuhan yang lama. Jadi begitulah.